maaf, tadi kepotong. Mohon dimaaf ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe kalau kata Pak Joko. Ntar, ini kok belum ada yang ini. Belum ada yang join. Ntar. Aduh. Nggak join nggak pren nih. Nggak pren. Nggak pren banget. Soalnya keputus. Oh. Tadi keputus yo. Ini 0,9 0,9. Ntar. Cancel. Tapi ini lanjut kok, Pak. Oke, lanjut. No problem. Lanjut. Ya gini lah kalau live streaming emang sinyalnya kudu kuat. Saya tidak pernah mengalami hal ini di kota ya. Kota mana? Mandala. Mandala City. Kok belum ada yang nongol nih? Aduh. Mana nih? Belum ada yang join lagi. Ini rugi bandar ini udah dikontrak sama Universal Studio. Oke. Lanjut aja kali ya, Pak. Tapi masuk. Belum ada tapi. Satu pun. Satu ekor nggak ada. Nggak ada. Minimal Ini terekam nih, jadi nanti bisa di-upload juga di YouTube. Ya udah gitu aja kalau gitu. Kita bisa lanjut. Lanjut ya, guys. Semoga kalian yuk lanjut lagi nih, mana nih? Yang penting terekam nggak apa-apa lah. Iya, ada terekam kok. Bisa di-upload. Lanjut ya. Oke. Sekarang dimisalkan ini ada darah nih, blood akan masuk ke ginjal. Proses penyaringan darah itu bisa dilakukan minimal oleh satu nefron. Di dalam darah ini ada darah kan isinya macam-macam ya. Ini saya ilustrasikan, di sini ada protein. Ada ion-ion, ini saya kasih contoh natrium. Ada air, ada glukosa, ada urea. Oke. Ini semua darah yang mengandung protein, ion, air, glukosa, asam amino juga ada nanti, vitamin, urea. Ini akan masuk ke glomerulus. Di glomerulus proses yang terjadi adalah disaring. Yang namanya disaring, yang berat molekulnya besar itu tidak bisa lewat, nggak boleh lewat. Namanya juga disaring ya. Saringan kan untuk menyaring yang besar supaya nggak bisa lewat. Nah, dari semua yang dibawa oleh darah ini, mana yang besar berat molekulnya? Protein kan? Protein nggak boleh lewat. Nah, kalau lewat kenapa, Pak? Kalau lewat itu nanti ada penyakit ya. Nama penyakitnya albuminuria. Tapi itu nanti kita bahas belakangan ya. Siap. Oke. Nah, yang berat molekulnya besar nggak boleh lewat, nggak bisa, nggak lolos saringan ya. Jadi tes PCR-nya nggak lolos ya. Jadi suruh balik lagi gitu ya. Jadi protein akan kembali lagi dikembalikan ke darah. Yang kecil-kecil natrium lewat, air lewat, glukosa lewat, urea juga lewat. Artinya lewat dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman lalu masuk ke tubulus contortus proximal atau TCP. Berat molekulnya besar, nggak bisa lewat, itu protein dikembalikan lagi ke darah. Oke. Filtrasi itu dari darah dia akan menghasilkan urin primer. Urin primer itu sudah nggak ada protein lagi, yang adanya ion, air, glukosa dan urea. Urin primer akan diteruskan ke proses yang berikutnya yang kita sebut reabsorpsi. Reabsorpsi tempatnya di mana? Nah, tempatnya beda lagi, nggak di sini ya.
struktur berbeda, fungsi berbeda, strukturnya juga berbeda. Tempat terjadinya reabsorpsi itu adalah di tubulus, contortus, proximal plus lengkung Henle. Oke, di sini kita udah lihat ya. Lengkung Henle ya Pak? Iya. Bukan ini. lengkung Henry. Oh, bukan itu. Yang nemunya kebenaran Henle ya. Kalau saya yang nemu lengkung Henry. Oke. Oke, lanjut lagi. Itu selingan ya. Iklan. Ini disponsori oleh Yahoo dan Gulaku ya. Bukan JNE. Lanjut ya. Natrium tadi udah lewat, ion-ion ya maksudnya. Ini diwakili oleh natrium ya. Air lewat, glukosa lewat, urea lewat. Nah, di sini zat-zat yang masih dibutuhkan itu diserap kembali. Kayak glukosa. Nah, glukosa ini penting nih, masa dibuang ya. Jadi dia akan diserap kembali. Jadi si glukosa akan dikembalikan lagi. Prosesnya gimana? prosesnya transport aktif. Baca lagi ya. Transport aktif. Aduh. Ini apa namanya tentang sel ya. Pasti dah lupa. Semester 1 ya. Oh, udah lupa katanya Bu Mei ya. Oke. Lalu ion-ion atau air ya. Kita bahas air dulu ya. Di sini air kurang Pak. sebentar, ada banyak sabar. Siap. Ini ada yang baru nggak apa-apa. Nih, untuk reabsorpsi pada air, reabsorpsi air. Kalau ada kata reabsorpsi pasti tempatnya di TCP, bukan TKP ya. Tubulus, contortus, proximal. Nah, ini reabsorpsinya dipengaruhi oleh hormon apa? Ayo. A, bukan air ya, hormon Ayo, A, D, H. ya, H, oke ya, antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh, nah baca lagi ya semester 2. Belum Pak, kita belum bahas. Oh belum ya? Belum. Ini ada kelas 12 kan? Ada, oh iya. Nah ini kelas 12 ya. Kayaknya udah lupa lagi. Udah pada lupa deh. Ya, hormon ADH ini dikeluarkan oleh pituitari ya. Jadi di saat kita ke tubuh kita kekurangan cairan, maka hormon ADH itu akan meningkat. Pada saat meningkat, air yang diserap itu banyak. Tapi kalau kita kelebihan cairan, ya, minum 2 galon misalnya, terus nggak ngapa-ngapain ya, nah maka hormon ADH-nya di stop ya, nggak ada. Maka kita kalau istilah bahasa Inggrisnya beser itu ya. Atau beser itu apa Bu? Apa ya? Pipis terus menerus Ya, itu ya. Jadi apa nih? Buang air kecil tinggi. Kenapa? Karena airnya nggak dibutuhin ya, kelebihan cairan. Jadi reabsorpsi air banyak atau sedikitnya cairan atau air H2O itu diserap kembali, reabsorpsi itu dipengaruhi oleh keberadaan hormon ADH, antidiuretik hormon. Dihasilkan oleh apa? Pituitari, ada di bagian otak ya. Kalau kekurangan cairan, hormon ADH-nya tinggi. Dia ngasih perintah ke ginjal. Ini kurang air nih, serap. Maka air akan diserap lebih banyak. Kalau kelebihan cairan, banyak minum, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak gerak di ruangan AC, kayak saya ini sekarang. Nanti hormon ADH-nya di stop oleh otak, maka akan banyak cairan yang dibuangkan kelebihan ya.
Jadi kekurangan jelek, kelebihan juga jelek ya. Maka saya akan sering buang air kecil. Jadi tubuh kita ini udah balance-nya, homeostasis. Nah, ini tadi kita bahas tentang air ya yang diserap kembali. Jadi ini glukosa udah, sekarang air diserap kembali air. Hormon ini dipengaruhi oleh hormon ADH. Ini ada hormon ADH, saya tulis di sini ya. Ting ting ting. Hormon ADH mempengaruhi penyerapan air. Sekarang gimana ion natrium? Ion natrium atau kalium sama-sama ini ya. Terutama natrium ini dipengaruhi oleh hormon yang kita sebut aldosteron. Jadi reabsorpsi natrium itu dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Kalau aldosteronnya tinggi, maka penyerapan natrium juga tinggi. Ini natrium ini sangat penting ya. Impuls syaraf ini butuh Dapat natrium dari mana Pak Henry? Yang jelas dari asupan makanan. Jadi banyakin garam ya Pak? Iya. NaCl gitu. Ya banyakin Minum garam. kasih NaCl bisa. Tapi secara alami udah ada ya, di tiap makanan sudah ada natrium alaminya gitu ya. Kebanyakan juga nggak bagus ya. Jadi memang yang sedang-sedang saja ya. Sedang-sedang. Contohnya kayak Bapak ini ya. sedang nggak. Apanya Pak nih? Sedang nggak stabil maksudnya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, tadi berarti penyerapan natrium itu, ini aldosteron ya, aldosteron itu mempengaruhi penyerapan ion natrium. Oke. Yang kelas 12 dicek and recheck kembali ya bukunya, catatan tentang sistem koordinasi ya, nyambung terus. Bentar Pak. Oh ya siap. Coba bentar. Oh, Lagi ngerekam. refleksi. Oh, Bukan. kirain. Ini mau ngerekam suara Bapak gitu Oh, sini. iya, Biar siap. untuk kelas 12. Oh iya. Mana nih? Sabar Pak, nge-lag. Oke, got it. Suruh kasih ini dong. Udah Pak. Oh, udah. Udah on. Lanjut. Pesan dari Pak Henry tadi untuk kelas 12 apa Pak? Dibuka kembali catatan kelas 10 11-nya. Ini kalau proses ekspresi buka kembali catatan kelas 11 semester 2. Oke. Tugas khusus buat kelas 12 apa Pak ini? Di foto catatannya. Foto catatan terus submit ke mana? Kirim ke WA pribadi Pak Henry Oke. aja. Punya semua kan? Oke. Punya. Lagi radio. Rambos. Ini penontonnya 5 Yang juta. mau kirim-kirim salam subscriber. buat guru-guru di sini boleh banget. Oh iya, salam tempel lebih boleh ya. Bisa dilanjut. Lanjut. Oke, masuk Pak Eko. Oke, sekarang natrium udah. Pak, apa coba salahnya? Apa itu? Tanda liftnya nggak dipencet Pak. Astagfirullahaladzim. Jadinya kumaha? Gak apa-apa, kerekam kok tapi. Oh, kerekam. Oh, bukan live streaming berarti ya? Ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Delay streaming. Yes. Ora yes, opo-opo. Ora opo-opo. Yang baru bergabung. Belum ada. Oh, pantesan. Astagfirullahaladzim. Mei. Maaf ya, jangan ditungguin. Nanti videonya bisa ditonton di channel Sinikui. Iya, sip. Sip. Udah belum nih? Udah Pak, lanjut. Ini mirip ini. Rekaman tapi tutupnya nggak dibuka. Kita lebih parah sih. Iya. Oke, lanjut ya. Ini masih kerekam. Ini kerekam. Kita lanjut lagi. Yang mau ngopi dulu. Yang mau ngeteh bagi-bagi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita ulang sedikit. Proses filtrasi menyaring, tempatnya di glomerulus, menghasilkan urin primer.
Yang disaring yang mana? Yang berat molekulnya besar. Berat molekul besar nggak bisa lewat. Yang kecil boleh lewat, yang gede balik lagi ke darah. Geser. Boleh sambil ngopi kan, Pak? Boleh. Ya, kopinya mana udah dibuat? Oke, di video ini disponsori oleh kopi. Oke, tempatnya proses yang kedua adalah reabsorpsi. Tempatnya di tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal nih. Yang lengkung seperti huruf U, ini lengkung Henle ya. Nanti kita bahas belakangan. Oke. Di sini natrium keluar nih. Balik lagi natriumnya. Set. Balik lagi kemana? Ke darah. Ke vena ginjal. Tapi ini enggak cuma dari sini, sepanjang jalur TCP ini keluar nih ya. Airnya keluar, natrium keluar. Terus ini di lengkung Henle, ini yang paling banyak keluar adalah air. Maka ini ada di soal ya, soal SBMPTN tapi saya lupa tahun berapa ya. Pada hewan yang tinggal di perairan dibandingkan dengan hewan yang tinggal di daerah gurun, itu yang oke, pertanyaan kira-kira gini. Lengkung Henle-nya yang paling panjang, lengkung Henle yang panjang di hewan gurun atau hewan air gitu kira-kira ya. Oke, nanti tolong isi di bawah ya. Oke. Clue-nya adalah lengkung Henle semakin panjang, penyerapan airnya semakin banyak. Nah, ini glukosa keluar dari TCP ya, dikembalikan lagi ke darah. Terus prosesnya keluar. Maka pada proses reabsorpsi tadi kan waktu masuk sebagai urin primer. Keluar dari TCP, dia di sini keluar sini masuk sebagai urin sekunder. Oke, tadi protein udah nggak bisa lewat di sini tapi ya. Natrium nggak bisa lewat di reabsorpsi, diserap kembali. Air diserap kembali. Tapi tentu saja nggak 100% air diserap kembali ya. Nanti tipisnya batu kalau airnya habis semuanya. Natrium juga nggak semua. Glukosa ini 100% ya diserap semua ya. Diserap semua di TCP. Urea, nah ini emang yang koreknya ini yang mau dibuang ya. Maka urea jalan terus, lanjut terus. Urea dan air sebagian dan natrium sebagian. Oke. Yang masuk ke proses augmentasi ini adalah urin sekunder. Augmentasi tempatnya di mana? Tempat augmentasi itu di tubulus contortus distal atau kita sebut TD ya. Ini kan udah paham lah. Udah dari SMP. Tubulus contortus distal. Jadi kalau yang tubulus ini T depannya ya. Tubulus contortus proximal, distal, ini ada satu lagi contortus collectivus. Nah, augmentasi kata kuncinya adalah penambahan. Apa yang ditambah? Ya, berarti ini dalam darah ada masuk ke dalam. Misalnya contohnya adalah kreatin. Hasil dari sistem gerak ya. Udah belajar kan kemarin sistem gerak kreatin. Mungkin juga ditambahkan vitamin B atau vitamin C ya. Kalau vitamin B, vitamin C kan larut dalam air. Maka kelebihan vitamin B, vitamin C itu akan dibuang melalui urin. Oke Pak, wait. Siap.